Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardaini dakhala al-jannata bighairi hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong, man utawi sabane wong, man utawi sabane wong, salat iku lamun salat sapa man, salat iku lamun salat sapa man, al-bardaini ing salat bardaini, al-bardaini ing salat al-bardaini. Dakhala mongko masuk sapa man, dakhala mongko masuk sapa man, dakhala mongko masuk sapa man, al-jannata ing surga, al-jannata ing surga, al-jannata ing surga, bighairi hisabin kelawan tanpa hisab, bighairi hisabin kelawan tanpa hisab. Tadi ada sini mengatakan barang siapa seseorang sholat bardaini. Sholat bardaini itu sholat asar sama subuh. Sholat asar subuh itu istilahnya bardaini. Jadi di Nabi nyebutnya sholat asar sama subuh itu kalau digabung itu bardaini. Kenapa kalau bardaini? Barida itu maknanya adem. Maksudnya ketika asar berarti adem-ademe matahari kan ketika asar, dan juga seperti duhur. Dan ketika subuh juga itu ketika adem-ademnya suasana juga, ya kan? Ademnya suasana ketika di subuh. Nah, kedua itu diistilahkan barida, diistasniakan bardaini, ya kan? Bardaini. Tuh. Jadi sholat bardaini, barang siapa melakukan sholat bardaini maka akan dimasukkan ke surga tanpa adanya hisab. Hisab itu perhitungan amal. Ini ya gimana ini maksudnya? Maksudnya gimana ketika sholat bardaini itu kurang itu? Ada yang kurang? Nah, saya lupa ya. Ada yang kurang kayaknya, ada yang salah. Di situ ada fil jamaati. Terus kurang itu. Jadi man utawi sapane wong sholai kulamun sholat sapa man bardaini al bardaini ing sholat bardaini, ya kan? Itu selanjutnya itu ada fil jamaati. Itu ada kesalahan. Di sini juga ada kesalahan, di situ juga ada kesalahan. Fil jamaati. Bisa kan? Fil jamaati bisa. Fil jamaati ing dalam jamaah. Fil jamaati ing dalam jamaah.
Tuh. Kalau sampai dikurang-kurangi sampai segininya ya ini parah ini kalau sampai dikurangi. Jadi ya kalau dipahami nantinya keliru nanti kalau dipahami ya kan. Kalau dikurangi ini. Kan ini padahal kan sholat ba'da ini atau sholat asar sama subuh dengan cara berjamaah. Kalau nggak ada kata-kata jamaahnya gimana kan? Hilang itu tadi kan. Jadi ini sholat keutamaan sholat asar dengan berjamaah dengan sholat subuh berjamaah. Jadi kemarin sholat yang paling utama itu sholat subuh di hari Jumat, ya kan? Sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Kemudian yang kedua ada sholat isya, lalu sholat asar, baru sholat asar, baru sholat duhur. Setelah itu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu keutamaannya di belakang, paling belakang sholat maghrib. Jadi ini keutamaannya sholat asar berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Karena di situ itu fadilah waktunya, keutamaan waktunya. Jadi ada yang mengatakan kalau sholat istilahnya wasaton. Jadi sholat tengah-tengah itu yang mana? Tadi ada yang mengatakan itu sholat asar. Ada yang mengatakan sholat asar. Di mana sholat tengah itu? Sholat di situ waktunya waktu yang mustajabah. Jadi mudah dikabulkan doanya. Jadi di situ itu fadilahnya sama fadilahnya sholat asar itu banyak aslinya. Dan sholat subuh keutamaannya itu tadi satu, memang karena keutamaannya itu banyak sampai sholat qobliyahnya aja itu sudah utama, apalagi sholat subuhnya, ya kan? Sholat qobliyah subuh aja sudah utama, apalagi sholat subuhnya. Nah, di situ letaknya gara-gara memang rasanya berat ketika melakukan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh itu paling berat. Keutamanya banyak keutamanya. Yang telah disebutkan banyak itu. Kemarin yang sudah disebutkan kok. Jadi kalau disebutkan lagi ya terlalu banyak kata-kata lagi. Dan itu berarti sholat ba'da ini, barang siapa yang melakukan sholat ba'da ini dengan berjamaah, maka nanti masuk surganya tanpa adanya hisab, tanpa dihitung amalnya, langsung masuk. Karena ketika yang pertama dihisab itu, apa yang pertama dihisab? Yang pertama dihisab itu sholatnya. Siapapun orangnya yang dihisab pertama kali, yang dipertanyakan itu sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, itu selainnya benar pasti benar. Kalau sholatnya sudah enggak benar, pasti akan lama masa hisabnya. Nah, gitu. Jadi intinya di sholatnya. Jadi sholat 5 waktu. Pertanyaannya yang pertama dipertanyakan hisabnya ya sholat 5 waktu itu. Makanya ketika ini bilangnya sholat ba'da ini dengan cara berjamaah, ini pastinya orang ini selalu menjaga sholatnya. Apalagi sholatnya dilakukan dengan cara berjamaah. Kemarin apa hukumnya sholat berjamaah? Hukumnya sunnah muakkadah. Tuh sunnah muakkadah. Ya, ada yang pendapat lain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong syahida iku lamun hadir
hadir sapa man, hadir bisa kan hadir. Hadir bisa hadir. Syahida iku lamun hadir sapa man. Syahida iku lamun hadir sapa man. Salat al-jamaati ing salat jamaah. Salat al-jamaati ing salat jamaah. Jadi orangnya berangkat jamaah. Kataba mongko nulis. Kataba mongko nulis. Kataba mongko nulis. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Lahu kedue man. Lahu kedue man. Lahu kedue man. Zahiban. 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 Ing dalem lungane. Zahiban ing dalem lungane. Zahiban ing dalem lungane. Zahiban ing dalem lungane. Waraji'an lan mulihe. Waraji'an lan mulihe. Asyra hasanatin. Asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Wa mahalan busa sapa Allah. Wa mahalan busa sapa Allah. Wa mahalan busa sapa Allah. Anhu saking man. Anhu saking man. Anhu saking man. Asyra sayyi'atin ing 10 pira-pira keburukan. Asyra sayyi'atin ing 10 pira-pira keburukan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah. Lahu kedue man. Lahu kedue man. Asyra darajatin. Asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Jadi barang siapa yang menghadiri jamaah, dia berarti gambarannya orang berangkat jamaah, berangkat untuk melakukan sholat jamaah. Jadi ketika di berangkatnya dan pulangnya, ketika berangkat dihitung, dicatat 10 kebagusan, dan ketika pulang pun itu dihitung 10 kebagusan. Dan hitung lagi, ada yang mengatakan per langkah itu sudah dicatat, per langkah itu sudah dicatat kebagusannya. Jadi itu sudah berlipat-lipat. Ketika orang mau berangkat jamaah, itu berangkat jamaah. Jadi ini keutamaan ketika berangkat sholat jamaah. Jadi kalau ini saja ketika berangkat, apalagi jamaahnya itu kan, ketika melakukannya mau berangkat aja itu sudah diberi pahala, apalagi ketika melakukan jamaahnya. Jadi keutamaannya banyak. Jadi nggak cuma ketika melakukan jamaahnya, ketika berangkat pun per langkah pun itu sudah dicatat juga. Jadi ketika berangkat itu, kalau hadis ini mengatakan 10 kebagusan dan dihapus 10 keburukan dan diangkat 10 derajat. Itu keutamaannya berangkat ke jamaah untuk mengikuti jamaah. Jadi jangan cuma kayak di sini. Kalau di rumah harus tetap jamaah, harus menjaga jamaahnya. Nanti saja. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam,
lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sholata ora ana salat iku maujud. La sholata ora ana salat iku maujud. La sholata ora ana salat iku maujud. Lijaril masjidi keduwe wong kang jejer masjid. Lijaril masjidi keduwe wong kang jejer masjid atau sanding masjid. Lijaril masjidi keduwe wong kang jejer masjid atau sanding masjid. Illa fil masjidi kejaba ing dalem masjid. Illa fil masjidi kejaba ing dalem masjid. Jadi ini hadis ini mengatakan bahwasanya tidak akan ada sholat bagi orang yang tempatnya sanding dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Ini mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan kalau orang yang samping masjid atau sanding masjid itu mengatakan fardu atau untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi ini untuk orang-orang yang memang tempatnya rumahnya sanding masjid. Karena kalau seandainya orang yang di samping masjid gak mau ke masjid, apalagi yang jauh gitu kan. Kalau yang sanding aja gak mau, apalagi yang jauh, lebih gak mau kan. Apalagi ini patokannya yang ini dulu. Kalau yang masjid ini mau mengisi masjidnya biar ramai, ya yang lainnya mau ikut ke masjid. Kalau seandainya orang yang samping masjid udah malas-malasan ke masjid, apalagi yang jauh ya kan. Ketika yang jauh pastinya lebih malas karena lebih jauh. Ini untuk orang-orang yang rumahnya samping masjid. Ini ya sudah saya peseni kemarin. Jadi ketika jamaah kok memang orang rumahnya samping masjid, itu ya sebaiknya harus ke masjid lah. Jangan sampai apalah kata orang kalau rumahnya samping masjid dia nggak sholat di masjid gitu loh, aneh kan. Ini aja orang samping masjid aja nggak mau sholat jamaah di masjid, apalagi saya kan rada jauh, jadi nggak. Ini kan siapa yang mengisi masjidnya ini loh, kasihan masjidnya kalau sampai kosong itu bahaya juga. Jadi ketika ada masjid kosong ramaikan, jangan sampai kosong dari sholat jamaah, kosong dari kegiatan-kegiatan yang paling enggak malah bagusnya kalau setiap Jumat itu paling enggak kalian mengisi berjanji atau tuturan itu di masjid atau di musola itu. Kalau udah ada yang ikut gitu, paling enggak. Jangan cuma di sini. Biasakan di rumah. Jadi jangan bedakan antara sholat jamaah di sini sama sholat jamaah di rumah. Ya, saya tahu kalau di rumah itu palingan ada rasa kayak malas, tapi jangan sampai rasa malas itu dibiarkan. Biasanya memang muncul rasa malas karena tidak kayak nggak bareng-bareng gitu loh, kayak berangkatnya sendiri. Kalau di sini kan wudhu bareng-bareng gitu ya gitu. Subuh ya berangkat ya enak kan, bukan itu udah jauh. Kalau itu keluar rumah berjalan ke musola ke masjid masih malas kan. Makanya itu harus dibiasakan dulu ketika di rumah. Jadi ini untuk orang yang rumahnya samping masjid, harus sholatnya jamaah di masjid. Tapi kalau sholat sunnah sebaiknya memang sholat sunnahnya di rumah. Contoh sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu sholatnya di rumah saja. Itu biar rumahnya dibuat ibadah juga. Jangan cuma sholatnya di masjid. Jadi di rumah juga ada kegiatan
sholat. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaati utawi salat jamaah, salatul jamaati utawi salat jamaah, rahmatun iku rahmat, rahmatun iku rahmat. Wahya utawi salat jamaah, wahya utawi salat jamaah, khairon iku luwih bagus, minat dunya tinimbang dunya, wamalan perkara fiha kang tetep ing dalem donya, fiha kang tetep ing dalem donya, dunya tadi, fiha kang tetep ing dalem donya, fiha kang tetep ing dalem donya. Wal jamaatu hale utawi jamaah, rahmatun iku rahmat, wal furqatu utawi perpecahan, adabun iku siksa, Ini sampai begini, sampai Nabi bilangnya seperti ini. Tadi ada sini mengatakan sholat jamaah itu untuk sebab akibat kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi sholat jamaah itu gak terasa kalau kalian itu mendapatkan rahmat. Kalau seandainya saya kasih tahu kalau apa dampaknya ketika sholat jamaah. Ketika sholat jamaah itu kan menimbulkan rahmat. Jadi Allah itu suka kalau hamba-hambanya itu melakukan jamaah. Ketika sholat berjamaah berarti dia akan mendapatkan rahmat. Jadi rahmatnya seperti apa? Contohnya kalian itu sholat jamaah di sini rajin, contoh ya. Sholat jamaah di sini rajin. Dampaknya apa? Dampaknya itu kalian yang gak terasa itu rizkinya orang tuamu itu bertambah. Gak terasa itu kayak gitu. Contoh kayak rahmatnya kayak seakan-akan gini. Ketika menghafalkan lebih mudah, itu rahmatnya. Itu dampak dari rahmatnya itu yang gak terasa itu seperti itu. Makanya dulu ketika menghafalkan contoh itu ya, itu dianjurkan untuk istiqomah jamaah, itu istiqomahkan jamaah. Jadi jamaah itu hikmahnya aslinya banyak, karena setiap jamaah itu pasti ada barokahnya. Al jamaatu ma'al barokah. Jadi setiap sesuatu yang bareng-bareng gitu ya, sesuatu yang bareng-bareng pasti ada timbul barokah. Contoh ya, ketika kalian kayak makan saja, itu ketika kalian kok bareng-bareng itu pasti bisa menimbulkan barokah. Contoh ketika kalian lupa baca bismillah, itu kalau
kalau berbareng-bareng itu kalau itu cuma butuh satu bismillah sudah cukup untuk semua orang, ya kan? Kalau bareng-bareng. Kalau sendirian nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau seandainya lupa, ya masih ada yang nanggung gitu, masih ada yang sering melakukan bismillah. Jadi nggak ada itu saling melengkapi itu. Contoh kayak gitu, kayak ketika kalian sholat, ketika kalian sholat itu ketika kalian kok masbuk, contoh masbuk, kalau kalian masbuk sholatnya telat, itu ditanggung siapa? Ditanggung imam al-fatihahnya, ya kan? Kalian tinggal ikut langsung ruku. Itu barokahnya banyak, aslinya bisa itu disitulah di barokahnya. Ketika kalian itu jamaah pastinya bisa ada melengkapi itu. Ketika ada kesalahan jadi dibenarkan orang yang ini. Ada yang lupa lagi, ada yang melakukan ini. Jadi nggak kok jamaah itu kebanyakan gimana sih, malah salah saya bilangnya salah. Ketika orang itu jamaah pasti timbul barokah ketika kok bersama-sama. Makanya di sini itu ketika jamaah menimbulkan rahmat, ketika perpecahan itu menimbulkan siksaan. Ini kalau di sini itu bilangnya nanti sabdanya ketika perpecahan itu menimbulkan siksaan. Karena ketika orang contoh nggak ada jamaah di masjid, kira-kira jadinya kayak gimana? Masjidnya kira-kira di Padang kayak gimana? Ya kan? Kan ketika orang itu nggak ada yang jamaah di masjid, yang ini kok masjid kok nggak ada yang ngisi, ini Islamnya gimana? Itu kan? Islamnya gimana? Pasti itu menimbulkan perpecahan. Ketika perpecahan pasti menimbulkan siksaan. Itu jamaah. Jadi makanya enaknya ketika di pondok lebih mudah kan melakukannya. Pasti ketika melakukan bareng-bareng itu lebih mudah daripada melakukan sendiri-sendiri, ya kan? Itu ketika barokahnya jamaah, berjamaah atau bareng-bareng. Jamaah itu mahal barokah. Itu dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.